Oh iya, Eh, setelah kita sudah masuk ke ruang batin yang sesungguhnya, disitulah yang dikatakan bahwa kita hidup sejati. Kita mengalami suatu perubahan seketika atau transformasi diri. Masuk ke titik batin yang sesungguhnya, batin yang sangat hidup. Batin yang hidup itu batin yang tidak terikat oleh pola-pola itu lagi. Disitulah batin harus benar-benar bebas, merdeka untuk mengenali semua gerakan-gerakan realita, gerakan-gerakan fakta, bukan gerakan-gerakan teori, bukan gerakan-gerakan metode lagi. Jadi batin yang benar-benar hidup itu batin yang pengamatannya menuju ke titik-titik realita fakta hidup. Karena dia mengamati hidup, otomatis yang bisa mengamati hal yang hidup itu adalah kehidupan itu sendiri. Kehidupan itu sendiri siapa? Ya batin yang hidup itu sendiri. Jadi kalau kita masih di lingkaran pola, batin kita itu masih dalam kondisi mati. Tidur lah. Tidak ada tidur atau mati. Nah, saat kita sudah mengenali semua ruangan-ruangan pola ini, ruangan-ruangan metode itu, disitulah kita akan seakan-akan secara jiwa itu terlahir kembali. Karena kita langsung masuk ke ruangan perubahan seketika, transformasi diri. Akhirnya hidup kita itu selalu kalau selalu peka melihat mengamati sesuatu, selalu waspada mengamati sesuatu dalam kondisi batin yang diam, batin yang hening. Karena kehidupan itu kita ngamati pola gitu loh Pak. Jadi motorik kita atau indera kita itu ibarat receiver dari transmisi-transmisi yang berbentuk kehidupan pola. Nah, akhirnya kita bisa mengamati lebih detail tentang realita kehidupan itu. Dan sangat faktual ini benar atau tidak benar kita sangat langsung tahu gitu. Karena keiling lan waspodoan kita. Jadi batin itu kalau sudah masuk ke kejerniannya, dia akan selalu dalam kondisi tenang, kondisi hening, dalam kondisi peka, dalam kondisi segar, dalam kondisi waspada, dalam kondisi cerdas untuk mengenali semua itu. Hal itu ya. Apa itu kalau diibaratkan apa kayak anak indigo gitu Kak? Indigo itu tidak ubahnya. Jadi gini Pak, kalau sudah kita mengamati kenapa ada indigo, kenapa ada orang bisa melihat seakan-akan dunia lain, dunia kehidupan di neraka, terus melihat cahaya, melihat kehidupan surga, kan ada itu orang yang Ya, ya. itu bukan batin, itu tetap halusinasi imajinasi yang ditrack dengan metode tadi.
di memori-memori Kenapa akhirnya? timbul itu Iya, memori. hebatnya pikiran manusia itu sampai segitu, Pak. Pikiran itu bisa membuat halusinasi kesaktian. Halusinasi, itu kita bicara tentang stimulus-stimulus memori akhirnya. Memori dalam pikiran manusia itu luar biasa memang. Jadi kecerdasan intelektual itu bisa membuat suatu penciptaan yang luar biasa pada diri manusia. Imajinasinya juga bisa menciptakan luar biasa. Dan ini didukung oleh stimulus ini. Ada memori yang punya kekuatan kelenjar-kelenjarnya dalam orang kan mengatakan ada mata ketiga. Kalau kita bicara tentang kecakraan gitu. Ada mata ketiga, kecakraan di kelenjar saya lupa ini. Di sini ada tenggorokan. Ada tenggorokan, ada di jantung atau dada, ada di perut dan sebagainya dan sebagainya. Itu kalau kita track kecakraan, itu akan membentuk suatu yang seakan-akan itu menjadi hal yang luar biasa pada diri manusia. Kita sering baca-baca mantra, sama. Karena bentuknya adalah mekanik fokus. Nah, mekanik fokus ini yang akan tercipta dalam kemampuan memori kita akan membentuk suatu gambaran-gambaran yang di sisi lain mungkin bagus, dahsyat gitu. Di sisi lain dahsyat. Nah, itu harus kita kenali juga perilaku pikiran kita. Kalau tidak mengenali sampai ke sisi seperti itu, ya kita terjebak di situ. Dan seakan-akan kita mampu untuk melakukan ini, melakukan itu, dan sebagainya. Begitu kita sudah masuk ke nilai hening yang sesungguhnya, ya tahu bahwa itu bohong semua gitu. Itu hanya halusinasi tingkat tinggi. Termasuk kenapa ada indigo gitu. Indigo ini seakan-akan pembawaan lahir. Nah, itu terbentuknya dari mana? Dari proses pola yang dilakukan sebelumnya. Akhirnya muncul saat dia terlahir kembali. Nah, proses sekarang itu akan membentuk suatu proses yang seperti itu juga. Kalau saya melakukan suatu pola yang nanti urusannya dengan halusinasi pikiran saya, pada masa mendatang diri saya, itu akan menjadi itu yang dikatakan indigo, atau akhirnya saya bisa memprediksikan sesuatu. Semua adalah dari situ. Makanya kenapa pernik-pernik pola ini luar biasa pengaruhnya, dan tanpa sadar kita mengikuti, mempercayai, menjalani. Ini yang jadi masalah tentang kepekaan kita mengenali gerakan-gerakan materi ini. Kalau kita tahu semua, makanya saya menggambarkan ruangan itu bukan bicara tentang wujud materinya aja, sampai membentuk euforia seperti apa pada diri kita, imajinasi bayangan seperti apa, itu harus kita kenali. Kalau tidak kita kenali sampai ke titik samarnya itu, batin kita akan terikat di situ tanpa sadar. Karena kita secara kedirian kita seakan-akan ada bukti gitu. Saya bisa melihat ini, ya. Saya
saya nggak memungkiri hal itu. Tapi kalau kita lebih detail lagi, lebih dalam lagi memahami itu, baru kita tahu bahwa itu palsu. Nah, saat kedetilan tentang kepalsuan ini sudah kita lampaui semua, harapan besar masuk ke ruang inti batin itu tinggi. Ya, kalau kita sudah masuk ke inti batin, ya kita tahu seberapa hebatnya kemistisan batin, apa yang sesungguhnya, kepekaan batin yang sesungguhnya. Itu yang dikatakan apa namanya, mungkin orang-orang ada yang mengatakan sebagai Roh Kudus, sebagai apa namanya, malaikat dan sebagainya. Ya di titik itu, titik batin itu. Yang berat kan gini, begitu kita mendapatkan suatu inisial kata, gitu. Ini kita sadari nggak bahwa ini hanya fiksi berbentuk kata. Ini metode itu seperti itu permainannya. Ada malaikat, ada Tuhan, ada jin, ada gendru, ada apa, Nyiloro Kidul, ada apa namanya, macam-macam analogi-analogi yang membentuk apa metode mitos itu. Begitu itu kita percayai, pikiran kita mengakui kepercayaan itu, langsung wujud itu. Kehebatan pikiran itu bisa mewujudkan verbalitas itu. Akhirnya disitulah muncul metode yang dijalani secara ritual. Karena ada mitos yang apa ikut bermain di situ. Akhirnya kita lupa tentang realita. Begitu goibnya kehidupan itu, kita nggak tahu fakta tentang kegoiban dunia itu, kehidupan itu. Begitu mistisnya kehidupan itu, yang tidak dipengaruhi oleh pola. Kehidupan itu sangat-sangat mistis. Sangat mistis itu artinya kan kita menuju suatu keseriusan hidup. Supaya tidak terjebak dengan kondisi-kondisi yang kita menjadi manusia yang serakah, manusia yang apa menyakiti diri sendiri atau menzolimi diri sendiri, menzolimi orang lain. Nah, tapi kalau itu masih lingkaran metode, sehebat apapun orang, itu tetap dia akan melakukan, masih terjebak dalam kondisi-kondisi tanpa sadar itu menguatkan keakuannya. Gitu. Keakuan itu identik dengan hal-hal keterikatan tentang nilai-nilai materi duniawi. Lah, itu jelas posisi itu sangat jelas saat makanya orang-orang apa namanya orang-orang yang sudah mengenal tentang jati dirinya mengatakan miskinkan dirimu. Gitu. Miskin itu yang
kalau kita mengartikan, memaknai tidak di sisi materi, artinya jangan terjebak oleh, jangan terikat oleh nilai-nilai materi, itu namanya memiskinkan diri. Ada yang mengatakan zuhud, melepaskan diri dari nilai-nilai materi. Itu salah satu proses perjuangan untuk mengarah ke inti batin sebenarnya. Cuman yang jadi masalah, begitu itu tidak kita sadari bahwa itu adalah metode, itu jadi masalah pada diri kita. Jadi intelektual, metode apapun, itu bukan berarti kita mengatakan itu salah. Enggak. Ini hanya kita hanya memahami, kita analisa benar, sampai begitu kita analisa, kita mengetahui keseluruhannya, kita lepas dari ikatan itu. Kita masuk ke dalam diri kita sendiri, jadi diri kita sendiri. Gitu. Perjuangan ke arah situ memang membutuhkan kadang-kadang kebanyakan orang itu membutuhkan proses panjang. Tapi kalau dia benar-benar selalu iling lan waspada dalam dirinya, itu cepat masuk ke transformasi diri, itu cepat masuk ke inti batin, itu cepat. Karena kadang-kadang ruangan-ruangan pola itu memang enak untuk mencari kenyamanan. Di sini bosen lari ke situ, sini bosen lari ke situ. Dan ruangan ini sangat banyak masalahnya. Untuk pelarian enak. Banyak dan indah. Oh ya, makanya dikatakan nyaman itu karena keindahan. Akhirnya bosen dengan keindahan, itu pindah ke keindahan lain. Barat, wah ini wis gak asik gitu ya. Udah gak asik, cari verbalitas lain, metode lain yang lebih asik gitu. Bahasanya gitu. Padahal itu semua ada di memori kita. Nah, itu yang akan menghambat kita untuk masuk ke inti batin. Nah, untuk mengenal bahwa kita sudah masuk di kekosongan itu gimana, Mas? Saya mencoba apa ya? Ya semoga paham ya, karena kalau ini sudah terucap, bentuk ucapan itu biasanya akan bias. Tapi saya coba lebih anu ya. Jadi gini, kalau kita sudah tidak terikat oleh pola itu, kita mengenali sekali pola itu, sampai kita bisa melampaui, akhirnya tidak terikat. Lah gerakan kita, contohnya gini, contoh yang mudah. Saat saya ngobrol sama sampean, ya, saat saya ngobrol sama sampean, ini obrolan yang misalnya hal yang penting sekali. Saya tidak serta-merta omongan A sampai Z sampean itu menjadi kepercayaan bagi saya. Saya harus mengamati dengan teliti. Tidak menimbang-nimbang, oh omongannya Pak Agus ini kok kurang bagus ya. Yang ini yang bagus. Itu permainan pola itu. Permainan pikiran intelektual dan imajinasi. Kalau kita merasakan itu, hanya mengamati, hanya mendengarkan dengan pengamatan yang tinggi, itulah sesungguhnya posisi batin yang sebenarnya. Tidak ada justifikasi, tidak ada pengelompokan yang disenangi, pengelompokan yang tidak disenangi.
dan tidak ada keinginan untuk mencari. Sebatas Jadi pengamatan, sebatas iya, pengamatan. batas kita amati dengan benar-benar benar-benar hening dengan kesadaran tinggi. Itu ciri-ciri bahwa kita bergerak dalam inti batin. Saat siapa saja yang datang kepada kita, begitu kita menganalogikan dia, itu adalah gerakan pikiran. Oh, ini kok pakaiannya seperti ini ya, cara ngomongnya seperti ini. Ini gerakan pikiran. Tapi kalau kita nggak terikat di pikiran, siapapun yang datang, itu sudah tidak gambaran-gambaran itu tidak muncul. Kita langsung berinteraksi dengan baik, dengan kesadaran bahwa yang datang ini perlu kita ajak interaksi dan dia kepingin berinteraksi. Itu ciri-ciri gerakan batin yang benar. Tidak pernah menganalogikan, tidak pernah menggambarkan, karena semua gambaran dan analogi itu adalah perilaku pikiran. Nah, itu yang dikatakan lepas dari pikiran. Saat kita lepas dari pikiran, yang isinya adalah analogi, gambaran, halusinasi, delusi, dan tetek bengek itu sudah tidak mempengaruhi gerakannya pada diri kita. Disitulah ciri-ciri bahwa kita bergerak dalam batin yang sebenar. Berhubungan dengan anak, berhubungan dengan istri atau suami, berhubungan dengan teman, saudara, masyarakat. Kalau sudah tidak menjustifikasi, tidak membanding-bandingkan, tidak memberikan simbol-simbol. Nah, di situ yang dikatakan namanya kekosongan. Nah, disitulah yang dikatakan batin yang hening. Kita hanya bergerak dalam suatu gerakan-gerakan itu sendiri. Itu yang dikatakan kalau kita analogikan secara kesatuan kehidupan itu. Kita nggak bisa menghindarkan diri pada kondisi-kondisi gerakan itu. Nah, itu yang harus kita ketahui benar. Ini yang berinteraksi ini adalah gerakan pikiran atau gerakan batin kita. Kalau gerakan pikiran pasti memberikan suatu gambaran. Tapi kalau gerakan batin, dia hanya memandang, mengamati, menghikmai, mendengar dengan baik, berinteraksi dengan keindahan. Itu gerakan batin yang sesungguhnya. Lah, disitulah yang dikatakan nanti muncul kecerdasan yang tidak bisa verbalkan, kecerdasan yang tidak bisa dianalogikan, karena gerakannya bukan gerakan analogi, bukan gerakan indera, bukan gerakan pikiran. Ya ini yang dikatakan kemistisan itu sebenarnya di situ. Begitu luar biasanya kalau kecerdasan batin yang sesungguhnya batin itu bergerak dalam diamnya itu ternyata luar biasa. Dan tidak akan menjadi suatu pengaruh-pengaruh
yang mempengaruhi jiwa kita, mempengaruhi secara psikologi, secara emosional kita. Begitu perbandingan itu muncul karena terpola, disitulah pikiran termasuk batin itu sendiri itu akan mengalami masalah pada dirinya sendiri. Jadi pada intinya tidak perlu ada penilaian, tidak perlu ada justifikasi, tidak perlu ada mengalir begitu saja berarti ya. Ya, kalau kita sudah masuk, jadi gerakan itu sebenarnya kalau sudah gerakannya, kalau sudah masuk ke inti batin, jadi selama belum masuk ke inti batin ya tidak mungkin untuk hanya sekedar mengamati, tidak mensimbolkan sesuatu yang kita amati, tidak menganalogikan, karena mensimbolkan, menganalogikan itu adalah gerakan pikiran yang nanti akan menjadi ingatan kembali dan akan mengulang lagi ingatan itu. Lah batin tidak pernah mengulang-ulang suatu ingatan. Makanya dia hidupnya sesuai gerakan kehidupan itu sendiri. Dan selalu segar. Dan untuk mencapai itu memang harus dilatih ya. Secara verbal mungkin dikatakan berlatih ya, tapi menyadari, bukan melatih sebenarnya. Jadi menyadari semua gerakan, baik gerakan pada pikiran yang sudah menjadi ingatan maupun yang mau jadi ingatan, itu kita sadari, kita amati benar. Pikiran itu menjadi ingatan, yang baru kita lihat itu calon akan menjadi ingatan. Kita lihat semua, kita amati. Itu track kita sampai kita secara nilai-nilai proses spiritual diri kita itu dengan sendirinya akan masuk ke ruangan batinia yang sesungguhnya. Karena kalau kita bicara batin itu tidak bisa dicari dengan metode, dengan sistem, dengan intelektual, dengan imajinasi. Bukan di situ dan tidak pernah akan menemukan. Kalau batin itu dicari dengan gitu, karena batin tidak bisa dicari, dia akan muncul dengan sendirinya setelah kamu benar-benar mampu melampaui pikiranmu gitu. Kalau kamu melampaui pikiranmu, batin itu akan muncul. Apa cukup dengan ini, Mas? Dengan kita menyadari, dalam artian menyadari tentang intelektual, kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan imajinasi, apa cukup itu? Hanya menyadari begitu. Iya, cukup menyadari dengan sesadar-sadarnya. Tidak menyadari berarti tidak terpengaruhi, Pak. Menyadari itu dalam rangka mengenali gerakan itu sendiri. Ada gerakan berbentuk ucapan, ada gerakan berbentuk materi, gerak. Itu kita amati semua. Nah itulah, sampai sebegitu sulit bagaimana menjabarkan kita masuk ke intian. Sementara kita itu tidak mungkin lepas dari pikiran gitu, tidak mungkin lepas dari metode.
Memang seperti itu. Makanya kalau kita sudah tidak punya ilustrasi verbalitas, itu proses orang itu akan, misalnya gini lah, saat kita itu melakukan suatu metode gitu ya, anggap saja saya diberikan tata cara metode, coba kamu diam aja gitu ya, amati kehidupanmu, amati. Saya bisa melakukan itu, dia saya amati. Nah, di situ ada sisi pengamatanmu sampai seberapa. Gitu. Sampai seberapa kamu ngamati, dan itu harus dilakukan terus-menerus masalah. Supaya kita masuk alamiah batin yang sesungguhnya. Tidak batin karena terdedikasi oleh tata cara mengamati. Begitu kita terdedikasi oleh itu artinya terdedikasi oleh metode itu, ya akan membentuk batin palsu. Halusinasinya muncul ke arah situ. Apalagi kalau kita metodenya menuju ke apa namanya, pembentukan diri gitu ya. Jelas-jelas dikasih tujuan gitu. Wah, itu tambah hancur lebur gitu. Tambah jauh dari kehidupan batin kita. Memang ya seperti itu beratnya manusia itu. Jadi setiap orang itu juga punya masing-masing yang tidak sama ya. Bagaimana? Tidak sama ya. Orang mengamati atau memperlakukan batinnya masing-masing manusia itu tidak ada yang sama ya prosesnya. Iya, karena kita kalau bicara proses, Pak, itu kan akan terkoneksi oleh latar belakang diri setiap manusia. Ya. Jadi karena terkoneksi oleh itu, seakan-akan proses itu tidak sama. Saya mengalami latar belakang kehidupan yang terkondisi semacam ini. Pak Agus di dimensi apa kehidupan yang lain, dunia kehidupan dimensi yang lain, punya latar belakang sendiri. Ya memang seakan-akan semacam itu. Tapi kalau kita sudah apa masing-masing latar belakangnya menjadi batasan diri kita masing-masing sesuai kapasitas latar belakangnya. Gitu. Ya itu yang kita amati. Bukan berarti latar belakang saya yang sampean amati supaya sampean tahu batin sampean, enggak gitu, atau sebaliknya. Dan metode itu mengarah ke situ. Saya itu berproses seperti ini, makanya lakukan seperti saya. Kan gitu. Ya. Akhirnya saya membentuk diri saya itu mencontoh sampean. Padahal latar belakang kehidupan sampean beda dengan saya. Secara faktual kehidupan saya berbeda. Terus saya harus meniru sampean. Nah, ini kan nggak masuk dalam proses diri. Akhirnya saya menjadi diri sampean gitu. Atau sebaliknya, sampean dari jadi diri saya. Lihat jebakannya sampai seperti itu. Pikiran.